Serunya sepak bola. Halo sob semuanya, selamat datang kembali tentunya ya dalam konten serunya sepak bola nasional. Konten bahas sepak bola yang selalu kalian tunggu-tunggu dan kalian nantikan. Asik, amin ya robbal alamin. Oke sob semuanya, karena masih dalam suasana lebaran, jadi maaf, seribu maaf kalau gue bahas bahas konten serunya sepak bola agak lengkap-lengkap harinya, nggak tersusun tiap hari satu atau tiap hari ada selang-seling langsung dua. Ini ada sehari dua hari libur, ada besokannya di hari kemudiannya, ya begitu karena emang masih suasana silaturahmi. Oke semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas, gue susun satu persatu poinnya, nanti ada di bahasan konten selanjutnya lagi mungkin. Bahasan yang pertama, poin yang pertama, 2 hari lalu timnas Indonesia sudah berkumpul, walaupun belum semuanya, dimulai dari latihan di dalam hotel, ya latihan-latihan ringan, memasukkan bola ke dalam tong sampah ataupun ke dalam, ya pokoknya ke dalam tong gitulah. Terus di dalam lobi, di dalam ruang serbaguna hotel atau lobi hotel, ya begitulah. Terus di besokannya timnas Indonesia menjalani sesi latihan di lapangan, baru terkumpul 15 pemain. Oke sob semuanya. Belum komplit, mungkin di saat gue bikin konten kali ini, di hari gue bikin konten kali ini, pesertanya sudah bikin lengkap, jadi bisa gue bahas juga nantinya di konten yang selanjutnya mungkin maybe. Akan tetapi sejak coach pelatih timnas Indonesia John Hertman yang baru mengumumkan 24 nama, 23 nama yang fix menjadi skuad timnas Indonesia di ajang FIFA Series kali ini. Ya walaupun kompetisi kecil, ini kompetisi pertandingan pertamanya John Hertman yang mendulang poin untuk timnas Indonesia gitu, oke. Lawan-lawan terberatnya kemungkinan besar menanti di partai final Bulgaria, dan satu lagi di pertemuan pertama kita bertemu dengan Kids, mantan klubnya yang pernah bermain sebagai striker di Sriwijaya FC, yaitu Ket Kayambakam, Kids apa gitu namanya gitu kan, oke. Dan muncullah di situ perdebatan setuju dan tidak setuju tentang dipanggilnya, ya kalau gua kerucutkan menjadi 3 nama inilah sob, oke. Yang pertama ada Elkan Bagot, terus ada nama siapa lagi ya? Ada nama Beckham Putra, terus ada nama satu lagi yang striker Persija tuh, yang baru main untuk Persija, yang kalau gue bahas di konten yang sebelumnya gue bahas, ya tuh kan gue jadi lupa siapa namanya striker Persija tersebut, oke. Kalau untuk kita bahas satu persatu, kalau untuk Elkan Bagot, Elkan Bagot udah nggak bergabung sama timnas Indonesia berapa sih, 1,5 tahun sampai menjelang 2 tahun gitu, oke. 2 tahun lah nggak bermain untuk lambang Garuda di dada. Elkan Bagot ketika diturunkan, ketika bermain untuk timnas Indonesia, lebih banyak improve yang menurut gue, statistiknya one by one-nya oke banget. Di saat kita tertinggal, Elkan Bagot juga bisa menjadi opsi ketika dipasangkan, didorong ke depan untuk menjadi mainan umpan-umpan, menyambut umpan-umpan gitu, menyambut crossing karena tinggi badannya sangat mendukung sekali, sangat menjulang sekali. Dan Elkan Bagot di saat one by one sering kali bisa improve, bisa bertanggung jawab, gak gampang dilewatin gitu kan, ya bikin kesusahan atau kesulitan lawannya ketika one by one gitu, maksudnya bisa dipegang gitu, bisa still yakin, oh Elkan Bagot bisa, menurut gue seperti itu sob, oke. Jadi dipanggilnya dia kembali ke timnas Indonesia saat ini, dan dia sudah datang ke timnas Indonesia, sudah bergabung, sudah join latihan, itu menurut gue suatu yang sangat kelayakan sekali, oke semuanya. Dan gue menantikan kembali
Elkan Bagot bermain untuk timnas Indonesia, bermain untuk lambang Garuda di dada, dan gue senang sekali. Oke. Bahasan kedua itu ke Beckham Putra. Oke. Beckham Putra dipanggil oleh John Herdman, dan gue bilang ya, gue di konten sebelumnya juga gue bilang Beckham Putra ini layak. Beckham Putra lagi membawa Persib Bandung menuju grafik permainan yang bagus, yang solid, dan di situ ada andil, bener-bener andil Beckham Putra. Kalian memang gue nggak setiap pertandingan Persib Bandung nonton, tapi setiap gue keseringan nonton pertandingan Persib Bandung, dia sering memberikan improve positif, baik itu cutback ya, dribblingnya, dan dia beberapa kali pertandingan terakhir juga dipercaya jadi kapten di saat Mark Klok cedera gitu. Terus dia tampil dengan menjawab pertandingan, kalau gue bilang dengan memberikan dampak positif untuk permainannya Persib Bandung ya, baik itu tusukannya, baik itu bola-bola cutback ya, baik itu visi mengumpannya dan kecepatannya. Beckham Putra punya itu, dan dia layak untuk memakai timnas, lambang tim nasional Garuda sekarang gitu, memakai jersey timnas sekarang gitu, memakai dipanggil John Herdman sekarang, sangat layak sekali. Gua bukan fansnya Persib Bandung, gua berani ngomong Beckham Putra layak berada di timnas ya saat ini, di skuad John Herdman. Oke. Dan karena emang sepositif itu pertandingan penampilan Beckham Putra bersama Persib Bandung. Siapa ya, si Sadil aja sering-sering diparkir juga, malah lebih sering dimainkan Beckham Putra daripada si Sadil. Terus dia lebih sering diduetkan bergantian bersama Bergwinho tuh yang lagi naik. Willian juga akhir-akhir ini juga tersingkir ya. Emang Beckham Putra improve secara positif, sob. Oke. Dan satu lagi, jadi gue setuju Beckham Putra pokoknya masuk skuad John Herdman saat ini berkat penampilannya di Persib Bandung yang menjawab profesionalitas dia dengan permainan terbaiknya. Oke. Terus ya striker Persija ini. Oke. Gue ngomongnya striker Persija ini lagi super lupa lagi gue namanya siapa. Gue kebayang nih mukanya nih. Gregetan lagi gue. Striker Persija ini akhirnya dipanggil di timnas, dan tetap ya memang sudah gue komentarin setelah ada di pemanggilan gitu. Memang gue bilang di konten gue sebelumnya, gue cuma mau komentari gitu. Ya sekali lagi keputusannya ada di coach John Herdman gitu, oke? Dan coach John Herdman menilai mungkin di tim nasional saat ini ujung tombaknya, target man-nya kita cuma punya siapa namanya? Oleh Romeni, ataupun ya ada siapa namanya? Oleh Romeni kan gitu kan. Ya Ragnar Uratmaun kan bukan ujung tombak, bukan nomor 9 pure gitu, oke? Bukan nomor 9 murni. Mungkin yang bisa menggantikan posisi oleh Romeni yang diinginkan, yang menurut dia cocok dengan statistik, yang menurut dia cocok dengan skema, yang menurut dia taktiknya bisa nyetel dengan yang mau diinginkan oleh John Herdman, yaitu si pemain Persija ini nih, oke? Dan ya kalau begitu keputusannya, ya gue monggo aja gitu. Gue layak-layak, gue tetap menghargai dan tetap mendukung keputusan apapun akhirnya yang diberikan oleh John Herdman. Bahkan gue masih lebih yakin saat ini kondisinya dibandingkan dengan pelatih yang timnas Indonesia yang di era sebelumnya gitu. Gue udah menyampaikan di beberapa konten-konten gue sebelumnya juga, gue lebih still yakin sama John Herdman dibandingkan sama coach Patrick Kluivert gitu. Semoga aja bisa terjawab, amin ya robbal alamin, amin ya robbal alamin. Semoga bisa memberikan impact positif, dampak positif untuk sepak bola timnas Indonesia gitu, sob. Oke. Dan perihal tersebut, ya memang kan striker Persija ini ya masih muda, dia bisa menjadi ketika dipoles terus, dia bisa menjadi predator yang ganas untuk timnas Indonesia ke depan, bahkan kemungkinan melebihi si Oleh Romeni gitu. Dan kita pantau aja ke depannya gimana, apakah dia makin improve di Persija, apakah dia ketika makin gacor di Persija nanti keluar balik lagi bermain untuk klub luar gitu kan. Semoga aja bisa
bisa kembali memberikan sentuhan permainan sepak bola yang terbaik ya nantinya gitu. Oke, untuk saat ini kita serahkan taktik dan skemanya kepada Jod Herman. Kita cuman memantau sambil memberikan argumen-argumen positif boleh lah mencela, tetapi untuk ngata-ngatain, untuk hal-hal negatif ya nggak usah gitu ya, kritik yang membangun gitu. Oke. Untuk lanjutan konten kali ini, poin selanjutnya kan ini udah 23 nama, 24 nama, John Herdman sudah memanggil apa namanya, pemain-pemain untuk timnas Indonesia menghadapi FIFA Series. Oke. Di hari Jumat nanti, di hari Jumat besok, dan Minggu apa Senin gitu lanjutan di partai final ya. Oke. Dan gue mencoba untuk memberi gambaran formasi, memberi gambaran skema yang cocok untuk para pemain-pemain timnas Indonesia asuhan Jod Herman kali ini. Gue yang pertama ada dua formasi yang gue pengen berikan, yaitu 3-4-3 ataupun 4-4-2. Sebetulnya 4-3-3 juga oke gitu. Oke. Cuman yang gue statement kan, yang gue lontarkan, yang gue keluarkan kata-katanya kali ini lebih condong ke 3-4-3 ataupun 4-4-2. Kiper yang pertama 3-4-3 dulu. Kiper Emil Odero, back Rido, Jai sama Hapner. 3 Rido di back kanan, back tengah kanan, Jai di tengah, terus back tengah kirinya Hapner. Terus ada midnya ada Kevin Dix, ada Joy Pelopesi, terus ada Ivar Jenner sama LWB-nya live wingback-nya Kelvin Verdong. Terus ada tiga depannya Yakob Sayuri, Ole Romeni, dan Ragnar Uratmangun. Lanjut ke formasi yang skema dengan menggunakan skema permainan 4-4-2, yaitu kiper Emil Odero, backnya Kevin Dix, terus ada Bang Jai juga di tengahnya duet dengan Justin Hapner sebagai CB, back kirinya live backnya ada Verdong. Oke. Terus ada midnya ada Yakob Sayuri di kanannya, terus ada Joy Pelopesi di tengahnya, ada berduet kembali bersama Ivan Jenner, terus ada di LM-nya like midfieldernya ada Eliano. Dua di depannya ada Ole Romeni dan Ragnar Uratmangun. Gini, gua sangat menantikan pertandingan timnas di bawah John Herdman kali ini. 2 pertandingan sekarang belum menentukan muka timnas, tapi gambaran taktik seperti apa yang bisa diberikan pelatih John Herdman ketika debutnya benar-benar gua nantikan. Oke. Karena John Herdman benar-benar memberikan paparan taktik, paparan skema pada pemain-pemainnya dari sebelum memulai latihan, masuki lapangan udah digambarkan nih begini. Bahkan yang bikin kagetnya para pemain apa? Bikinnya kaget para pemain, John Herdman membawa TV, membawa layar untuk menggambarkan sebuah skema, sebuah taktik ke lapangan agar pemain-pemain itu mengerti. Itu merupakan positif sekali. Mungkin itu merupakan terobosan baru mungkin ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Ketika gue melihat cuplikannya ketika Rizky Ridho diwawancarai, itu merupakan hal yang positif sekali dan gue support sekali, gue kagum terhadap hal tersebut. Mungkin itu merupakan tindakan yang baru membawa media TV untuk memaparkan taktik dan skema itu sangat-sangat hal yang menurut gue positif dan solid sekali. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian.